Terelie, hujan, bagian ketiga. Ruangan 4 kali 4 meter persegi dengan lantai pualam tanpa cacat itu lengang. Elijah memperhatikan layar tablet di depannya yang berkedip-kedip, tanda bahwa pemindai berbentuk bando perak di kepala Lail bekerja dengan baik sejak dia mulai bercerita. Pemindai itu mulai memetakan saraf otak pasien yang duduk di sofa hijau. Benang-benang berwarna merah, kuning, dan biru di layar tablet mulai terbentuk, menunjukkan memori aktif. 21 Mei 2042, Elijah berkata takzim. Itu hari yang tidak bisa kita lupakan. Itu benar. Semua penduduk bumi ingat sekali kejadian itu. Usiaku 42 saat kejadian itu. Aku sedang bekerja di salah satu rumah sakit ibu kota, shift pagi. Aku mengurus pasien senior, jadwal periksa reguler. Elijah tersenyum, mencoba kembali bercakap-cakap, memberikan jeda cerita. Itu hari yang sangat mengerikan. Kejadian itu sudah berlalu 8 tahun, dan kita masih terus berusaha mengatasi akibat buruknya. Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah memperbaiki posisi duduknya, bersiap kembali mendengarkan lanjutan cerita. Di dalam kapsul kereta yang melesat 8 tahun lalu. Saat itu Lail sedang menatap layar televisi yang kembali memunculkan animasi Congratulations, selamat penduduk bumi, ketika penumpang asyik dengan kesibukan masing-masing. Kapsul kereta tiba-tiba mengerem paksa. Suara mendecit membuat ngilu dada. Percikan api menyembur dari roda baja. Tersentak, tidak mampu menahan keseimbangan di atas rel. 12 kapsulnya saling bertabrakan, terbanting menghantam dinding lorong. Sepersekian detik, penumpang telah terpelanting ke depan, rebah-rempah, berseru-seru panik, berteriak-teriak ngeri. Tapi kengerian itu baru dimulai. 15 detik masih dalam situasi panik. Lampu kereta mendadak padam. Juga lampu penerangan di lorong kereta. Jaringan listrik terputus. Padam. Kapsul kereta gelap total. Penumpang semakin tidak terkendali, berseru-seru, saling menyikut, berusaha berdiri. Baru setengah badan mereka berdiri, lantai kapsul bergetar hebat, seperti sedang tidak berada di atas tanah solid, melainkan di atas permukaan air, diaduk-aduk. Kapsul-kapsul bergerak mengeluarkan suara berderit seperti kaleng besar mulai menggelinding. Penumpang menjerit ketakutan. Ibu Lail beranjak, berusaha mencari putrinya. Dengan wajah pucat, Lail terduduk di pojok kapsul. Dia tadi terpelanting jauh, menimpa tubuh penumpang lain. Isi gelas coklat panasnya berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Lail mendongak, juga berusaha mencari ibunya. Apa yang terjadi? Penumpang lain ikut bertanya-tanya. Penumpang di dalam sistem kereta bawah tanah memang tidak mendengar dentuman keras gunung itu. Mereka ada di kedalaman 40 meter. Hanya penduduk di permukaan yang mendengarnya. Pukul 8.15, Gunung Purba di belahan benua lain meletus. Suara letusannya terdengar hingga 10.000 km. Saking kerasnya, praktis penduduk radius 200 km dari gunung itu langsung tuli seketika, sebelum tahu apa yang terjadi. Mereka juga belum menyadari ketulian masing-masing saat 1 detik kemudian abu, material vulkanik dengan suhu ribuan Celcius, menyembur setinggi 80 km. Lantas bergulung menyebar ke bawah, menyapu bersih seluruh kehidupan radius 200 km hanya dalam hitungan menit. Tidak bersisa, hangus dipanggang suhu setinggi 5.000 derajat Celcius. Abu vulkanik yang berbentuk cendawan hitam bergemuruh mengerikan, menyelimuti sekitarnya. Kota tempat Lail tinggal sebenarnya berjarak 3.200 km dari lokasi gunung. Untuk ukuran gunung meletus skala kecil atau sedang, itu jarak yang aman sekali. Tapi itu letusan supervolcano, gunung purba yang terlupakan. Petaka besar itu tiba dalam hitungan detik. Bukan abu panasnya yang membunuh, melainkan gempa vulkanik 10 skala Richter. Gedung-gedung runtuh, jalan layang berguguran, tanah merekah, rumah-rumah bagai dibelah. Sepertiga permukaan bumi merasakan gempa dengan skala paling mematikan. Lail! Lail!
Ibunya berhasil menemukan putrinya. Lail bergegas memeluk ibunya. Teriakan panik terus terdengar di dalam kapsul kereta. "Kamu tidak apa-apa?" ibunya bertanya. Lail terbatuk, menyeka wajahnya yang kotor. Dinding kapsul pecah, guguran debu dan tanah memenuhi sekitar. Lail baik-baik saja, kecuali betisnya yang terkena injakan sepatu penumpang lain terasa sakit, serta lengannya yang terkena siraman coklat panas. Beberapa penumpang menyalakan layar telepon genggam membuat penerangan sementara. "Apa yang terjadi?" salah satu penumpang bertanya. "Gempa bumi," yang lain menjawab, tebakan yang tepat. Ibu Lail bergegas menghubungi suaminya melalui teknologi layar di lengan. Percuma, tidak ada koneksi nirkabel. Secanggih apapun layar di lengannya tanpa koneksi, hanya peranti tak berguna. Jaringan komunikasi dunia padam total. "Apa yang harus kita lakukan?" penumpang bertanya cemas. "Tidak usah cemas, sebentar lagi sistem kereta akan menyala," seseorang berusaha memberikan kabar baik. "Tidak, sistem kereta tidak akan menyala," seorang penumpang menggeleng. Suaranya serak. Dan itu benar. Sesuai prosedur otomatis, saat gempa itu pertama kali terdeteksi oleh sistem kereta bawah tanah, kapsul kereta langsung memberikan respon pertamanya, mengaktifkan rem darurat. Lazimnya, setelah beberapa menit situasi pulih, kapsul kereta akan melaju lagi. Tapi ini bukan gempa biasa yang hanya mengganggu perjalanan 5-10 menit. Jalur kereta bawah tanah runtuh di banyak tempat. Jaringan listrik terputus. Sistem otomatis telah lumpuh. 12 kapsul kereta terbanting keluar dari jalurnya. 2 di antaranya dalam posisi berdiri di dinding lorong. Tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Saat penumpang masih kebingungan, pintu kapsul dibuka paksa dari luar. Cahaya terang menyinari seluruh kapsul. Seorang petugas kereta berseru, "Semua penumpang, harap turun!" Lail menoleh ke arah cahaya dan suara. Ibunya mencengkram erat tangannya. "Semua penumpang harap turun!" Petugas mengulangi perintahnya. Penumpang di dalam kapsul menurut, segera beranjak turun, lompat ke rel kereta, termasuk Lail dan ibunya. Tidak semua penumpang bisa turun. Beberapa terlihat tergeletak dengan badan lebam atau kepala terluka. "Tinggalkan, kita tidak akan sempat membantu mereka." Petugas itu berseru tegas saat beberapa penumpang lain berusaha memeriksa. Kondisi petugas itu juga tidak lebih baik. Pelipisnya berdarah, seragamnya berdebu. Dia membawa lampu darurat kereta, dari sanalah cahaya terang berasal. Tiba di rel kereta, Lail menatap nanar sekitar. Lorong lembab. 12 kapsul kereta teronggok seperti kaleng rongsokan. Ada 2 petugas di rangkaian kereta bawah tanah. Mereka segera memimpin evakuasi penumpang menuju tangga darurat terdekat, yang terdapat setiap jarak 1.200 meter lorong kereta. Tangga darurat itu menghubungkan lorong bawah tanah dengan permukaan kota. "Ayo, semua mengikuti cahaya lampu petugas di depan. Kita harus segera menuju permukaan." Petugas itu berseru lagi, wajahnya tegang. Gempa bumi adalah ancaman serius bagi sistem kereta bawah tanah. Mereka sudah dilatih menghadapi situasi darurat. Petugas itu tahu persis, kapanpun dalam hitungan menit, gempa susulan akan tiba. Dan situasi akan lebih rumit jika mereka masih di dalam lorong. Menyelamatkan penumpang yang masih bisa berjalan adalah prioritas tingkat pertama. Lail tersuruk-suruk berjalan di samping ibunya, meringis menahan sakit di betis. Tidak mudah berjalan di lorong kereta dengan guguran debu masih mengepul. Mereka baru berjalan 100 meter ketika terdengar seruan kecewa di depan. Atap lorong di depan telah ambruk, bebatuan menutup jalan keluar. "Kita memutar, mengambil tangga darurat di belakang." Wajah petugas semakin tegang. Meski lorong terasa lembab, keringat mengucur dari lehernya. "Bagaimana kalau di belakang juga ambruk?" salah satu penumpang bertanya cemas. "Semoga tidak. Ayo cepat, cepat!" petugas berseru. Lail mencengkram jemari tangan ibunya. Usianya baru 13 tahun. Tapi itu lebih dari cukup untuk mengerti situasi genting yang sedang dihadapi ratusan penumpang kereta. Penumpang berbalik arah, kembali berjalan melewati onggokan 12 kapsul kereta. Tidak jelas seberapa besar kerusakan di dinding kapsul.
Cahaya dari lampu darurat tidak bisa menerangi seluruh lorong. Lail menelan ludah, menatap di tengah gelap. Ada banyak penumpang terluka yang tidak bisa ikut dievakuasi di dalam kapsul. Rintihan kesakitan terdengar. Ibunya terus memegang erat tangan Lail agar fokus terus melangkah maju. Mereka baru berjalan 5 menit, masih jauh dari pintu darurat yang dituju saat lantai lorong yang mereka pijak kembali bergoyang, membuat penumpang menjerit panik. Lail memeluk pinggang ibunya gentar. "Gempa susulan!" petugas berseru nyaring. "Semua membungkuk!" Bukannya menuruti perintah petugas, beberapa penumpang yang panik justru kembali ke kapsul. Debu berguguran di atas kepala. Para penumpang itu berpikir pendek. Jika atap lorong ambruk, setidaknya di dalam kapsul kereta akan lebih aman. "Jangan kembali!" Petugas yang berdiri paling belakang berusaha mencegah. Tidak mendengarkan, belasan penumpang tetap lari kembali ke kapsul, hanya untuk menerima kenyataan saat mereka tiba di kapsul kereta yang tergeletak, atap lorong di atas kepala mereka runtuh, menimbun seluruh kapsul. Tidak berhenti di situ, runtuhan itu menjalar cepat menuju kerumunan penumpang yang tersisa. "Lari!" Petugas berteriak parau. Tanpa disuruh 2 kali, puluhan penumpang berlari. Langkah kaki Lail tersuruk-suruk. Ibunya menarik lengannya, terasa sakit. "Cepat Lail, cepat!" Ibunya berteriak. Runtuhan atap mengenai bagian belakang kerumunan penumpang yang berlarian. Belasan tertimbun hidup-hidup. Teriakan mereka hilang ditelan tanah dan bebatuan. Cahaya lampu darurat di belakang yang dipegang oleh petugas juga padam. Kengerian menguar di dalam lorong. "Lebih cepat, Lail!" Lail mengangguk. Wajahnya pucat. Dadanya berdegup kencang. Dia memaksa kakinya berlari lebih cepat. Sudah tidak peduli rambut panjangnya acak-acakan. Wajahnya penuh debu. Saat memutar arah tadi, posisi Lail dan ibunya paling depan, walau sekarang telah tersusul beberapa penumpang. 40 detik yang terasa lama sekali. Atap lorong akhirnya berhenti runtuh mengejar penumpang. Lantai lorong kereta kembali solid, tidak bergoyang. Gempa susulan sepertinya telah berhenti, menyisakan pemandangan mengenaskan. Nyaris 2/3 penumpang tertimbun di belakang, termasuk salah satu petugas kereta. Hanya belasan penumpang yang selamat. "Kalian baik-baik saja?" Petugas yang tersisa bertanya, napasnya menderu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Penumpang masih tersengal, 1-2 terbatuk. Lail menyeka wajahnya yang berdebu. Baru setengah jam lalu ibunya cemas tentang terlambat ke sekolah. Sekarang mereka justru terjebak di dalam lorong gelap. Jika berhasil keluar, dia benar-benar akan terlambat tiba di sekolah. Dipimpin petugas terakhir, rombongan penumpang yang tersisa melanjutkan perjalanan. 400 meter, pintu tangga darurat itu akhirnya ditemukan. Wajah tegang petugas kereta terlihat menghela napas panjang. Dia membuka pintu, tidak ada masalah, lalu mengarahkan lampu senter ke atas, mendongak. Tinggi tangga itu sekitar 40 meter. Sepertinya juga tidak ada masalah, aman untuk dinaiki. "Anak-anak lebih dulu!" Petugas berseru. Hanya ada 2 anak-anak di sisa rombongan penumpang, Lail dan satu lagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. "Kamu naik lebih dulu," petugas menyuruh anak laki-laki itu. "Kamu akan tiba di ruangan darurat di atas sana. Tunggu yang lain di sana. Kamu mengerti?" Anak laki-laki itu mengangguk. "Orang tua anak ini bisa ikut naik sekarang." Petugas menatap kerumunan, mengangkat lampu darurat tinggi-tinggi. Tidak ada yang bergerak maju. "Aku sendirian. 4 kakakku tertimbun di dalam kapsul." Anak laki-laki itu menjawab pelan. Lengang sejenak. "Aku minta maaf tentang itu, Nak," petugas kereta berkata pelan. "Baik, kamu naik sekarang." Anak laki-laki itu segera menaiki anak tangga. Lail menjadi penumpang kedua yang naik. Ibunya menyusul persis di belakangnya. Tangan kecil Lail gemetar menggenggam anak tangga. Itu benar-benar tangga darurat. Anak tangga yang terbuat dari besi ditanam di dinding. Lail seperti menaiki sumur gelap. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Hanya itu satu-satunya jalan keluar ke permukaan. Lail meneguhkan tekad, mulai menaiki anak tangga satu persatu. "Kamu baik-baik saja, Lail?" Ibunya bertanya dari bawah. 5 menit berlalu, mereka sudah setengah jalan naik ke permukaan.
Lail mengangguk, napasnya menderu kencang. Dia tidak kesulitan menaiki anak tangga itu meski pegangan besinya terasa licin, lembab, dan berlumut. Lama tidak digunakan. Tinggal beberapa meter lagi permukaan sudah terlihat. Anak laki-laki sebelumnya sudah tiba di atas. Dia bergerak lebih cepat dibanding Lail. Anak laki-laki itu melongok ke bawah, menunggu. Saat Lail menghela napas lega, mereka bisa selamat. Saat itulah gempa susulan berikutnya tiba. Anak tangga yang dipegang Lail bergetar, seperti sedang menaiki wahana fantasi. Penumpang yang berada di bawah, yang masih menaiki anak tangga darurat berteriak panik, mendesak ke atas. Gerakan Lail justru berhenti. Dia menoleh ke bawah. "Jangan berhenti, Lail," ibunya berteriak dari bawah. "Tinggal sedikit lagi, terus naik." Lail mengangguk, menggigit bibir, segera mempercepat gerakannya. Terdengar suara rekahan dinding, begitu mengerikan. Bagian bawah tangga darurat mulai runtuh, seperti remah roti yang terlepas dan terus menjalar ke atas. Penumpang yang berada di paling bawah mulai berjatuhan, bersama bebatuan dan tanah terhempas. "Cepat, Lail!" ibunya berseru panik. Lail sudah sejak tadi berusaha tiba di atas sana secepat mungkin. Tinggal setengah meter lagi. Dia sudah dekat sekali dengan permukaan. Tapi gerakan tanah runtuh tiba lebih cepat. Anak tangga yang dipegang dan diinjak ibunya luruh, juga yang diinjak kaki Lail. Tubuh Lail menggantung dengan dua tangan berpegangan erat di anak tangga terakhir. "Ibu!" Lail berteriak, menatap ngeri ke bawah. "Jangan berhenti, Lail!" Ibunya yang telah kehilangan pegangan anak tangga berteriak untuk terakhir kalinya. Balas mendongak menatap Lail. Tubuh ibunya telah jatuh bersama guguran tanah, terseret ke dalam lorong kereta yang ambruk 40 meter ke bawah sana. Gelap. "Ibu!" Lail justru melepaskan salah satu tangannya dari anak tangga. Dia kalap hendak meraih ibunya. Kehilangan keseimbangan membuat pegangan satunya ikut terlepas. Sebelum Lail benar-benar ikut jatuh, satu tangan meraih tas punggungnya dari atas lebih dulu. Anak laki-laki usia 15 tahun yang tiba duluan berhasil menyambarnya. "Naik!" anak laki-laki itu berteriak. "Lepaskan aku!" Lail balas berseru. "Naik! Semua lantai akan jatuh!" Anak laki-laki itu memaksa. Menarik paksa tubuh Lail keluar dan berhasil. Lail meronta. Dia hendak menolong ibunya. Anak laki-laki itu lebih dulu cekatan menyeret tubuh Lail. Menariknya lari melintasi lantai ruangan. Menendang pintu persis sebelum lantai ruangan itu ikut runtuh. Mereka berhasil lompat menyelamatkan diri. Lail dan anak laki-laki itu terjerembab di trotoar. Bangunan tangga darurat di belakangnya lenyap, ambruk ke bawah. Mereka sekarang berada di permukaan, muncul di persimpangan jalan. Hujan gerimis membungkus kota. Lail tersengal, duduk di atas trotoar. Wajahnya pucat. Dia baru saja melewati kengerian yang tidak pernah bisa dia bayangkan sebelumnya. "Ibu," Lail mendesis. "Ibu." Tapi saat Lail berdiri tegak, menyeka wajah yang kotor dan basah oleh air hujan, melihat sekitar, menatap kota, kengerian yang lebih besar terhampar di depan mereka. Kota indah mereka telah hancur oleh gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Sedikit sekali dalam catatan sejarah ada gempa sekuat itu, yang tenaganya mampu menghancurkan benua. Gedung-gedung bertumbangan, jalan layang rebah, penduduk kota berteriak-teriak, berlarian menyelamatkan diri. Suara sirine terdengar memekakan telinga. Kepul asap, sepertinya telah terjadi kebakaran menyusul gempa barusan. Terlihat di mana-mana, nyaris 90% bangunan hancur lebur. Tapi kota mereka masih beruntung. Kota mereka jauh dari garis pantai. Karena beberapa jam kemudian, tsunami setinggi 40 meter menyapu separuh bumi. Kota-kota di pesisir pantai luluh lantak seperti istana pasir diterpa ombak. "Kamu kenakan jaketku." Anak laki-laki berusia 15 tahun yang berdiri di samping Lail melepas jaketnya, menyerahkannya kepada Lail. Gerimis mulai menderas, seperti menangis menatap sekitar. Lail selalu suka hujan, sejak kecil. Tapi hujan kali ini sangat menyakitkan. Sampai jumpa di part selanjutnya.